Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di podcast Pil. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Semoga hari ini aktivitas kalian lancar jaya ya. Dan apapun yang kalian kerjakan itu bermanfaat dan membawa berkah buat kita semua. Jangan lupa bersyukur dan selalu berpikir positif. Oke, di episode kali ini aku pengen lebih ke pengen buat surat cinta lagi buat YouTube. Di video pertama itu ngebahas tentang aku minta agar pihak YouTube itu mau mengubah sistemnya yang 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber itu bisa diringankan gitu ya. Nah, sekarang di part 2 nya itu aku pengen kayak ternyata keinginan aku yang seperti itu, apa yang aku bilang di video pertama itu memang benar adanya, terbukti karena tiba-tiba nih ada temen aku, salah satu ya bisa disebut kayak udah seleb gitulah, seleb TikTok gitu kan. Dan ada salah satu temen aku yang tiba-tiba pengen ngeliat channel YouTube aku, pengen tahu seperti apa podcastku gitu kan. Ya udah aku kasih tahu, dan nggak lama dia auto curhat tentang dia pun yang pernah nge-YouTube dan pada akhirnya beralih ke TikTok. Seperti apa yang bener kan yang aku bilang di video sebelumnya, aku ada bilang manakala orang pertamanya mungkin berjuang, berproses di YouTube, tapi karena ngerasa makin kesini makin berat, ya udah beralihnya ke TikTok deh gitu. Nah, seperti apa curhatannya ini ada sebagian, aku nggak usah tampilin di layar ya, aku cukup bacain, dan dia sempat VN juga, ntar aku putar dia ngomong apa teman-teman. Dan ya semoga ini sih mewakili suara aku dan temenku gitu ya, yang bersuara seperti ini. Semoga suatu saat di YouTube tuh benar-benar oh ya udah harus ubah gitu persyaratannya, jadi kayak lebih ringan aja gitu, biar aduhai YouTube, banyak banget gitu yang pengen berpenghasilan di platform kamu ini, tapi ya gitu-gitulah ya. Oke, yang pertama aku baca catatannya aja ya, kalian tinggal dengerin ya teman-teman ya. Semoga semoga suara kami ini semacam kayak demo ya nggak sih? Demo ke YouTube gitu. Mohon maaf ini nggak ada mau gimana-gimana, tapi aku membuat video ini semata-mata karena emang pengen tuh ngebantu teman-teman yang merasa berat untuk berpenghasilan di YouTube. Semoga kayak diringankan agar dengan mudah gitu bisa berpenghasilan di YouTube dan mengubah perekonomiannya gitu, termasuk aku. Duhai pihak YouTube. Dan semoga suara kami ini bisa didengarkan nantinya, dan teman-teman para YouTuber baru pemula itu merasa diwakili sama kita nih. Oke, aku coba baca aja ya langsung. Mana YouTube-nya? Mau lihat bikin podcast apa? Gitu. Terus aku bilang, Kak, subrek please aktifin lonceng ya, aku minta kayak gitu. Terus dia bilang udah dapat uang berapa dari YouTube. Pas dia nanya kayak gitu tuh udah kayak gimana gitu ya, kayak aduh nyeseknya gimana, mau rada-rada songong sama nggak bisa, karena belum dapet gitu kan, belum dimonetisasi sih channelnya. Terus aku bilang belum, ini lagi mengejar jam tayang, 4.000 jam tayang.
Terus dia ketawa dong, hahaha, gayanya udah kayak artis papan atas yang kejar jam tayang. Dia tuh nggak ngerti bahwasanya persyaratan untuk menjadi seorang YouTuber itu harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, ya kan teman-teman? Nah, aku bilang, gitu persyaratannya kak. Terus dia bilang lagi, maksudnya? Nah, aku bilang lah 1.000 subbreaker, alay-alay dikit nggak apa-apa lah ya. 1.000 subbreaker, 4.000 jam tayang, baru bisa dimonetisasi sama pihak YouTube. Aku bilang kayak gitu. Nah, terus dia bilang lagi, aku juga harusnya kalau ada yang minta tutor jelasin Shopee, misalnya aku kasih video sepotong di TikTok, kelanjutannya di YouTube, biar double keuangan. Nah, kenapa dia bilang seperti itu? Karena guys, dia ini adalah seorang Shopee, apa ya, maksudnya dia tuh udah partneran gitu sama pihak Shopee. Jadi kalau dia udah terpilih gitu, jadi apa namanya, apa sih, Shopee influencer gitu ya. Dan enaknya orang yang bergabung jadi Shopee influencer itu ternyata mereka itu nggak beli barang dari Shopee, dari barang-barang yang mereka, aku kira awalnya itu barang-barang yang mereka beli, padahal ternyata kalau kita udah jadi partnernya Shopee itu ya, barang-barang yang mereka review itu adalah barang-barang yang dikirimin Shopee secara gratis. Enak banget kan, udah dapat duitnya, yang kalau ada yang beli melalui linknya, terus dapat barangnya juga. Gila, aduh. Next ya. Terus aku bilang lagi, nah kuy kak, nge-YouTube juga, apalagi kamu banyak pengikutnya di TikTok tuh. Terus dia bilang lagi, baru kepikir aja gitu, soalnya kalau jelasin hal kan nggak dapat duit kalau di TikTok. Terus aku bilang lagi, kuy nge-YouTube juga, aku mentok di podcast, aku bilang. Terus dia balas lagi dong, ini panjang banget percakapan kita guys. Terus aku bilang lagi, males tapi di YouTube kepanjangan, kata dia. Terus aku bilang, ya kan bebas di YouTube mah, pendek panjang. Terus dia bilang lagi, iya tapi aku nggak suka, aku udah mode miring HP-nya. Terus mau nggak mau aku iyain, ya juga sih, emang harus tampilannya kayak gini kan, bukan begini. Kalau di TikTok kan begini guys, kalau di YouTube dia tuh nggak suka mode HP dimiringin gini gitu. Oke. Terus dia bilang udah bikin tutorial juga, tutorial make up seriusan dan sebagainya. Terus aku nanya, kenapa nggak lanjut? Nah dia bilang, akhirnya aku hapusin. What the fuck? Karena ngerasa kayak apa ya, situ gue sontak terkejutnya tuh karena aku inget video aku yang pertama yang aku bilang kan, ada pasti orang-orang yang udah berproses pengen nge-YouTube dan pada akhirnya mundur alon-alon dan beralih ke TikTok gitu. Nah terus aku bilang, kayak apa, jelaskan. Terus dia bilang lagi, ini aku ada bilang, ya ini salah satu apa yang aku bilang, ada orang yang udah buat konten di YouTube karena lama baru dapat cuannya, harus menuhin 2 persyaratan itu, akhirnya orang tuh pindahnya ke TikTok, bener kan? Kemarin aku buka konten minta sama YouTube agar kedua persyaratannya diubah gitu, kalau 4.000 jam tayang sama 1.000 subscribernya itu berat banget, apalagi buat YouTuber pemula. Nah kan benar seperti keluhanmu sekarang ini kak, bener kan guys? Terbukti ini temanku keluhannya seperti apa yang aku bilang. Kalau YouTube ada yang nonton baru dapat cuan, itu pun kalau orang yang nonton gak skip iklan. Nah temanku ini sempat nanya, bilang di TikTok di YouTube itu kan dapat cuannya kalau ada yang nonton videonya. Bilang iya, aku bilang iya, itu pun kalau nggak skip iklan ya gitu. Nah aku bilang, seriusan ini aku mau jadiin konten surat cinta buat YouTube. Jadi video ini benar-benar surat cinta buat platform YouTube gitu.
Aduh, ya ampun. Terus ini ada beberapa komenannya pakai VN guys, aku kirimin ya komenannya. Aku hapusin udah ada 7 video dari awalnya bikin tutur soft. Aku hapusin udah ada 7 video dari awalnya bikin tutur softland pakai cara pakai softland untuk pemula, terus make up untuk pemula, make up yang orang dewasa, make up kondangan dan sebagainya, itu udah banyak, udah 7 gitu. Dan aku udah punya backgroundnya juga ada di situ ininya YouTube-nya, cuma aku hapusin videonya karena aku ngerasa kayak gimana ya, sepi gitu. Gue males, gue capek bikin dan gue ngerasa gue nggak dapet duit, makanya gue hapusin, males. Lihat guys, dimana dia udah buat video, dia udah mencoba untuk ke YouTube, karena lama prosesnya untuk bener-bener bukan main. Dia ngerasa prosesnya tuh panjang. Ya udah, pada akhirnya mundur alon-alon seperti yang aku bilang. Kita next lagi. Ya kayak apa ya, lama buat dapet duit, makanya gue males gitu. Males gitu, lama. Jadi asli guys, kalau pengen yang nge-YouTube itu, kalau ini nggak ada kemudahan atau keringanan untuk mendapatkan memenuhi 2 persyaratan itu, benar-benar kita harus berproses banget, menikmati prosesnya ya, meskipun itu lama gitu ya. Tapi untung-untungan sih kataku ya, ada juga orang yang dengan mudahnya gitu, mungkin dengan konten yang kayak prank, maksudnya rata-rata tuh yang kayak cepet dapatin jam tayang sama 1000 subscriber itu adalah channel-channel yang kayak mereka tuh sama pasangannya, entah konten prank-prankan gitu, terus apa yang bikin baper kayak gitu-gitu sih yang lebih mudah dapat. Tapi kalau kalian, dan satu lagi, kalau emang dia tuh udah punya nama, dalam artian udah artis gitu, mereka tuh udah cepet banget memenuhi itu gitu kan. Sekarang kan mereka udah dikenal banyak orang, jadi otomatis secara kan dia artis, jadi udah banyak yang pengen tahu kesehariannya mereka kan. Beda sama kita yang bukan siapa-siapa gitu, hanya orang biasa. Jadi bener-bener, apalagi kalau kalian ya aslinya emang dari nol gitu, ya udah pokoknya semangat berjuang. Dan aku tuh maksudnya buat konten ini tuh buat mereka yang benar-benar dari nol pengen berpenghasilan ya kan, dengan mudahnya. Tolonglah 2 persyaratan itu aja dikurangin ya pihak YouTube, mohon banget. Kita next. TikTok tuh asik gitu, bikin kontennya asik karena udah ada soundnya gitu, karena durasinya juga pendek dan gampang viral gitu sih, dan dapet uang tuh gampang juga kalau di TikTok. Nah, benar banget kan apa yang aku bilang, sama banget yang penilaianku waktu itu di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton video sebelumnya, part pertama video, istilahnya lanjutannya ini kan part 2. Nah, part pertamanya itu ada di deskripsi aku. Kalian kalau sudah nonton ini bisa cek di situ dan kalian bisa mencocokkan apa yang aku bilang. Dan jujur, pada saat apa ya, kakak ini cerita curhat tentang dia awalnya nge-YouTube dan pada akhirnya beralih ke TikTok, itu karena aku lebih dulu buat video ini baru mendengarkan curhatan ini, dan ternyata apa yang aku bilang itu benar gitu. Ya udah, sama kan. Dan aslinya enaknya di TikTok kan nggak ada, meskipun ada cuman sedikit sih, istilahnya kayak 25% yang kayak TikTok tuh ada klaim hak cipta juga, nggak bisa juga. Tapi selebihnya itu dia kita bisa bebas loh bermusik gitu sambil berekspresi gitu. Dan cuman apa sih, kalau udah menuhin 1000
followers baru bisa live, dan dari live kita itu bisa dapat saweran kayak gitu yang bisa akhirnya diubah menjadi cuan. Itu sih kerennya, dan mudah VIP kita tuh, mudah viral. Jadi sekreatifnya kita aja. Nah kalau di YouTube kan meskipun kamu kreatif, meskipun kamu apa, itu nggak, kalau baru pemula buat video itu, video kita nggak dibawa ke beranda-beranda orang ya, kamu harus konsisten dulu buat video gitu. Beda kalau di TikTok kamu buat video nih, dan itu tuh udah lucu banget, menghibur banget, kreatif banget, menarik banget, udah video tuh bakal kayak dibawa ke beranda-beranda orang yang dimana orang tuh terhibur, orang suka, dan ya udah bakal di follow dengan mudahnya banget. Next. Maksudnya konten gimana? Next ya. Iya, aku tuh sebelum PIU aku udah buat konten dari zaman tahun 2019. Aku udah nge-YouTube. Semua murid-murid gua di sekolah itu nge-subscribe juga gitu. Udah lumayan banyak sih subscribernya. Cuman gua merasa kegiatan gua tuh gua capek. Gua bikin tutor video, udah gitu nggak rame juga gitu, nggak ada yang komentar dan sebagainya gitu, karena gue orangnya tidak mau berproses sebenarnya gitu. Gue mau sih berproses, cuma nggak selama itu gitu. Kalau di YouTube kayak gue bikin video lama banget, terus gue bikin tutor make up dan sebagainya, subscribernya juga kayak aduh kayak susah gitu, dan gue nggak tahu kapan gue dapat duitnya gitu. Sampai gue itu sampai gue tuh beli kayak mikrofon kecil dan sebagainya buat gue ngomong tuh biar kedengeran kayak gitu. Tapi gue rasa kok gue gimana ya caranya biar jadi YouTuber sukses gitu. Mungkin butuh perjuangan panjang gitu, dan gue nggak sanggup dengan perjuangan panjang itu gitu. Gue males dengan embel-embel. Dan YouTube itu kan, kalau misalkan TikTok ya, kalau TikTok walaupun contohnya gue mati, tapi video gue tetap banyak orang yang lihat dan tetap belanja gitu kan, itu uangnya tetap masuk kan ke gue. Kalau YouTube dia itu nggak bisa gitu, dia itu kan kalau video lama dan kitanya nggak buat ya nggak bisa masuk juga duitnya kan gitu. Nah, kalian dengar sendiri guys, curhatan seorang teman gitu. Ini aku nggak boleh sebut nama, jadi dia nggak bolehin kontenin itu ya, karena orangnya minta untuk nggak sebutin namanya ya guys. Nah kalian dengar sendiri kan, dimana dia nge-YouTube itu di tahun 2019, bayangin udah ada setahun gitu, dan dia dibantu subscribe dengan murid-muridnya. Dia kan seorang guru ya, dan pada akhirnya dia ngerasa prosesnya tuh lama. Dia bukannya nggak pengen berproses, tapi benar-benar kayak ngerasa karena lama banget, ya udah, siapa sih guys ya nggak sih, apalagi kalau kita tuh emang benar-benar pengen berpenghasilan gitu ya. Kalau ada platform yang memungkinkan kita cepet dapat, ya udah, kenapa nggak di situ gitu kan. Dan mungkin tapi jujur sih, untuk menjadi seorang YouTuber di YouTube itu benar-benar susah. Maksudnya bukan susah juga sih, tapi kayak lebih prosesnya panjang. Dan aku pernah lihat salah satu channel yang bilang orang yang pengen jadi YouTuber itu hanya orang gila yang pengen jadi YouTuber, karena bukan main prosesnya guys. Setelah kalian memenuhi 2 persyaratan itu, bukan sampai di situ, kalian harus mengajukan bahwasanya nih konten aku udah memenuhi kedua persyaratan. Nah setelah itu kalian nunggu dulu, karena YouTube tuh bakal memang benar-benar meninjau video kita, apa emang udah layak dimonetisasi atau gimana nih, apa ada kalian nyolong video orang atau gimana nih, atau ada klaim hak cipta atau gimana nih. Maka dari itu sekarang aku lebih ke nggak mau terlalu pakai ini sih backsound, karena yang itu juga biasanya yang membuat video kita tuh jadi kayak
nanti jalannya susah untuk dimonetisasi. Jadi aku lebih memilih hening, lebih pengen ya emang video real aku gitu, karena belajar juga sih dari sebelumnya guys. Nah ya udah, setelah itu lagi, setelah disetujui pun dimonetisasi, ada lagi tuh persyaratannya itu harus ini lagi, ngumpulin $10. Nah, $10 itu nanti kalian akan disuruh lagi untuk apa ya namanya? Kalau udah terkumpul $10 harus lagi ini memasukkan identitas, entah itu KTP atau SIM. Terus kalian nunggu lagi tuh yang namanya PIN AdSense. Jadi PIN AdSense itu untuk maksudnya ini gunanya itu untuk apakah benar gitu, ini tuh rekening bank kamu udah benar. Itu takutnya nanti kalau udah waktunya dibayar sama YouTube itu salah pengiriman gitu uangnya. Jadi untuk memastikan dari kode PIN itu kamu masukkan ke channel YouTube kamu, kita akan menerima beberapa receh gitu duit itu, untuk membenarkan, maksudnya itu benar gak sih, itu udah bener gak akun banknya yang kamu masukin gitu, kayak gitu panjang banget teman-teman. Jadi bener-bener butuh apalagi emang bener kayak harus fokus gitu ke YouTube. Kalau kalian cuma setengah-setengah, udah jangan. Jadi bukan dari segi hal oke, maksudnya santai-santai aja gitu, maksudnya kayak sampingan. Tapi kalau kayak setengah-setengah itu, kalau pengen cepet benar-benar jadi seorang YouTuber itu konsisten upload video, meskipun mungkin nggak tiap hari, tapi seminggu berapa kali, 2 kali atau 3 kali kayak gitu. Jangan juga sebulan 1 kali, aduh, niat gak sih kayak gitu. Dan paling penting adalah berdoa. Kalau kalian pengen banget jadi seorang YouTuber itu tuh berdoa terus, karena itu yang paling manjur banget untuk kita bisa cepet jadi seorang YouTuber tuh adalah doa. Aku percaya itu guys. Oke, terus kita dengerin lagi. Aku panjang lebar banget ngomongnya, ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Iya sih, kalau YouTube gue merasa kayak lebih beban, karena gue tujuannya memang cari uang. Kalau aku jeda dulu ya teman-teman. Kalian dengar sendiri, teman saya ini sampai bilang kalau memulai di YouTube tuh ngerasa banget kayak beban. Gimana nggak beban? Maksudnya dia juga ngerasa beban sih. Gini maksudnya, mungkin temanku ini pengen banget gitu cari tahu cara dunia digital untuk mendapatkan penghasilan dengan cepat tapi nggak lama gitu. Mungkin nggak akan bilang begini kalau dia mungkin jadi diutamakan pengen tuh di dunia digital itu adalah penghasilan utamanya. Coba kalau dia punya penghasilan utama lebih banyak di dunia realnya daripada digital, otomatis dia nggak terlalu kayak sampai bilang lama gitu kan. YouTube, tapi kalau TikTok memang gue suka dari dulu TikTok kan, meskipun dulu nggak dapat duit tapi gue asik di TikTok gitu, kayak bikin yang viral-viral yang bucin dan sebagainya gitu gue ikutin meskipun gue nggak dapet duit, karena gue asik gitu, karena kita mencintai. Jadi gini loh sebenarnya rumusnya, karena kita mencintai sesuatu maka sesuatu itu akan mencintai kita balik gitu. Sebenarnya gue di TikTok itu dulu gue cinta gitu, gue jatuh cinta sama si TikTok ini, gue kecanduan TikTokan gitu meskipun gue nggak dapet duit. Akhirnya setelah gue cinta sama TikTok ini, TikTok ngasih duit ke gue gitu. Beda dengan YouTube. Kalau YouTube gue ngerasanya gue terbebani karena gue nggak enjoy jalanin YouTube gitu, karena gue memang niat awalnya cari duit di YouTube. Ketika gue nggak dapet duit, gue jenuh dan gue mundur gitu. Kalau di TikTok meskipun gue nggak dapet duit, karena asik, sound-soundnya juga menurut gue menarik gitu, dan tema orang-orang bikin kontennya juga beragam gitu kan, dan dengan durasi mereka yang nggak terlalu panjang, nggak banyak drama juga. Jadi
ya udah gitu, gue lebih condong ke TikTok gitu sih. Oke, dari apa yang dikatakan seorang seleb ini, aku sebut aja seleb ya. Karena dia mencintai, jadi akhirnya dia dibayar gitu. Sebenarnya sih bukan dari situnya juga kalau menurutku ya. Tapi lebih ke TikTok tuh video-video pendek yang mana disertai dengan musik-musik yang enak gitu, asik. Jadi kita tuh bawaannya ceria, 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 dan orang-orang yang buat video pendek di TikTok tuh orang-orang yang kreatif, menghibur gitu. Jadi serunya sih di situ TikTok tuh. Beda sama YouTube kan. YouTube kan dari segi backsound aja, instrumen atau lagu-lagu orang apalagi itu udah nggak bisa kita pakai. Ada klaim hak ciptanya gitu. Jadi kayak terbatasnya di situ gitu. Kerennya di YouTube ini karena dia nggak mandang durasi, mau pendek, panjang banget itu bebas. Kerennya di situ gitu. Tapi orang mah beda-beda ya. Jadi gimana ya, maksudnya video ini pun aku buat bukan berarti kayak menjelekan YouTube, tapi aku lebih ke berharapnya itu dengan kayak aku membuat perbandingan platform ini dengan yang ini. Ya udah sebagai apa aja, maksudnya kayak aku tuh pengen ngasih masukan gitu ke orang YouTube bahwasanya ini loh berat banget kedua persyaratannya untuk memenuhi itu gitu, untuk menjadi seorang YouTuber, karena dua persyaratan ini. Belum lagi setelah memenuhi itu ternyata ada lagi jalannya harus ada lagi prosesnya panjang banget aku rasa ya gitu sih teman-teman. Jadi lebih apa ya, aku ngomong lagi ya bahwasanya membuat video ini bukan menjelekan YouTube, tapi lebih kayak pengen dia tuh mengubah sistemnya biar kita para YouTuber pemula bisa dengan mudahnya nanti berpenghasilan di YouTube gitu loh guys. Kita next coba lagi ke video berikutnya. Nah kan itu, jadi kalau di YouTube berat gitu dan beban menurut gue gitu, makanya gue males YouTuber. Beban gak tuh? Ada rasa bebannya, dia ngerasa beban karena pengen banget kan berpenghasilan, tapi lama gitu. Oke, lanjut. Sebenarnya gini sih, gampang buat kita banyak subscriber YouTube. Kita itu viral aja dulu TikTok. Nanti ketika kita gini loh, sebenarnya gue baru terpikir kemarin kan gue viral gara-gara voucher 300k itu ya. Gue dikasih voucher diskon 300k sama Shopee gitu, dan mereka pengen tahu tutornya. Oke kan, nah ketika nitip dong kan, nitip gimana caranya, seharusnya gue kasih videonya tuh pendek aja di TikTok, selengkapnya ada di YouTube. Itu bisa, dan mereka itu dengan sendirinya nge-subscribe. Jadi semuanya itu ibaratnya ibu dan anak, si TikTok itu ibunya dulu gitu loh. Ketika kita viral di TikTok, YouTube juga gampang untuk ikut viral gitu sebenarnya. Nah, VN barusan teman aku pada akhirnya dia mengusulkan ide bahwasanya untuk kita kebantu untuk mendapatkan kedua persyaratan itu bisa kalian mulai dari TikTok dulu. Kalian membuat video pendeknya, terus kalian upload ke YouTube. Tapi apa ya, ini juga untuk teman-teman nih yang pengen mencoba itu ya, cara itu gitu. Tapi tetap saja teman aku ini lebih ke TikTok. Gak tau kenapa, meskipun dia mengusulkan hal tersebut, hal ini bahwasanya TikTok sama YouTube itu kayak ibu dan anak gitu, tapi dia tetap kayak anteng di TikTok. Gak tau kenapa nggak terlalu minat di YouTube gitu. Kita coba next ke video berikutnya. Nah, karena kalau misalkan kita cuma tahu kan di YouTube itu persyaratannya benar-benar berat gitu untuk kita pemula.
Jadi gimana caranya kita nerobos itu syarat-syarat yang di YouTube itu ya dari TikTok dulu. Karena gua aja followers Instagram itu naik ya karena followers TikTok gitu. Apalagi kita giring ke YouTube gitu kan. Seharusnya cuma gua karena udah keasikan di TikTok, gua nggak kepikiran bikin YouTube gitu untuk bikin tutor-tutor dan sebagainya gitu. Seharusnya untuk tutor-tutor gua jelasin di YouTube, tapi gue ya di sisi lain gue males dengan harus landscape HP-nya kudu miring, harus terus soundnya juga kita harus buat sendiri, harus ngomong juga gue males gitu. Sebenarnya kayak gimana sih orang males gitu, udah nggak ke hati gitu, nggak kehatian gitu. Gue males di YouTube. Dan kenapa gue pindah dulu gue nge-YouTube 2019 sampai 2020 ya kan. Dan gue ngerasa gue gitu-gitu aja gitu, gue nggak dapet duit gitu loh. Yang tadi gue bilang gue terbebani gitu karena gue awalnya memang cari duit, bukan karena hobi. Kalau hobi gini loh, yang nikmat itu hobi yang dibayar. Dan gue TikTokan itu hobi, dan setelah gue hobi di TikTok gue dibayar, itu yang paling nikmat. Dan ketika di YouTube gue itu terbebani, gue cari duit di YouTube tapi gak dapet duit dan susah gitu, subscriber aja harus banyak dan sebagainya gitu. Makanya gue pindah ke TikTok. Gimana teman-teman, kalian dengar sendiri kan bagaimana dia sangat membandingkan. Meskipun dia ngasih ide bahwasanya untuk mendapatkan atau untuk kebantu kitanya gitu, kebantu di YouTube ya, awalnya kalian harus memancing untuk ke YouTube kalian, tapi dia sendiri kayak udah tetap malas aja gitu di YouTube karena dia ngerasa untuk mendapatkan penghasilan di YouTube tuh susah dan butuh proses yang panjang. Jadi mungkin cara yang dibilang sama teman aku tadi ini, bahwasanya untuk membantu kalian untuk mendapatkan subscriber atau 4.000 jam tayang itu bisa kalian pasang dulu video pendek YouTube kalian di TikTok, lalu kalian tinggal kasih caption untuk lanjutannya pergi ke YouTube aku, nama channelnya ini gitu. Tapi emang dasarnya temanku ini udah nyaman mungkin ya di TikTok, jadi kayak udah dikasih banyak gitu. Ya udah, jadi kayak bilang lah ngapain gitu ke YouTube gitu. Maksudnya juga mungkin karena dia juga tuh belum paham bagaimana cara mendapatkan penghasilan di YouTube mungkin ya kan kalau di TikTok sendiri tuh nggak ada persyaratan yang harus kayak ini terus ngurus ini dan itu gitu. Maksudnya dia cukup kayak 1.000 followers kita udah bisa live. Nah dengan live itu kita udah bisa disawer. Nah dari saweran teman-teman itu bisa nanti dicairin gitu kan. Nah sementara kan di YouTube kita memenuhi dulu 2 persyaratan. Setelah itu berjuang lagi untuk mendapatkan $10. Jadi setelah terpenuhi itu nunggu lagi pin AdSense kayak gitu-gitu. Mana lagi sekarang ada yang namanya kita harus masukin pajak apa gitu. Panjang banget proses ya di YouTube ini dibanding TikTok. Sesimpel itu kalau di TikTok. Apalagi orang-orang yang mengikuti Shopee affiliate itu di TikTok itu kayaknya cepet banget berpenghasilannya dibanding di YouTube. Kalau orang-orang di YouTube mungkin terus dia ikut Shopee affiliate kalau emang orang itu udah punya nama, maksudnya udah channelnya gede. Tapi kalau kalian yang pemula terus Shopee affiliate itu kayak ngerasa nggak ada yang beli-beli lewat link kamu ya, gimana sih? Jadi benar-benar guys, kalau di YouTube itu benar-benar harus fokus, serius. Jadi kayak benar-benar harus konsisten. Jadi maksud aku orang YouTube tuh yang 2 cara ini aja dulu, persyaratannya 2 dulu ini deh diringankan gitu kan, masih panjang tuh proses-prosesnya. Yang dulu ini dong diringankan gitu. Ya Allah, gini amat dah. Next, Coba aja jalanin kamu podcast. Nanti ada titik capeknya ketika ya gue berharap lu bisa
konten lu di TikTok bisa di TikTok maksudnya di YouTube bisa up lah ya, bisa rame gitu, dan lu dapet duit di YouTube. Tapi gue di sisi lain gue nggak yakin dengan hal itu karena gue udah ngerasain dulu gitu. Ya mungkin rezeki kita beda-beda ya, mungkin kalau view adalah kesempatan untuk bisa booming juga di YouTube gitu. Tapi di sisi lain dengan pengalaman gue sendiri, gue capek banget di YouTube gitu. Gue bikin konten tuh ngabisin waktu sehari berapa jam, ditambah gue belum ngedit dan sebagainya gitu kan, ditambah belum lagi kita minta orang-orang terdekat kita untuk subscribe gitu. Gue tuh kayak capek gitu. Kalau di TikTok kan gue nggak minta untuk di follow, gue nggak minta untuk di like, tapi rame, dan gue terkejutnya itu gue dapet duit gitu dengan tidak disangka-sangka gitu. Kalau di YouTube tuh aduh capek banget, gue udah seharian bikin konten gue tapi begini kok gue nggak dapet duit juga gitu loh. Paham gak sih? Paham banget loh. Gimana nih YouTube, sampai teman aku bilang kayak gitu. Coba aja gitu. Untung-untung kalau katanya nanti ada di masa di titik aku kayak capek buat podcast kayak gini. Tapi aku nggak mau ngerasa apa ya, akan mundur. Nggak, aku tetap akan berjuang karena apa ya, emang aduh gimana ya, aku tuh susah nggak jadi ngomong. Jadi sempet waktu denger VN temen aku ini, aku sempet down juga sih, kayak ngerasa ya nggak sih, apa gimana sih apa. Tapi nggak, aku rasa dunia aku benar-benar di YouTube. Aku benar-benar pengen berpenghasilan di YouTube, aku benar-benar pengen sukses di YouTube, dan aku pengen ngebuktiin sama orang-orang gitu bahwasanya aku yang dari nol ini bisa suatu saat menjadi orang yang sukses di YouTube dan berpenghasilan 100 juta per bulan. Jadi aku selalu punya motivasi tersendiri juga. Jadi dalam hal ini aku nggak akan putus asa, aku nggak akan mundur demi apapun, karena aku ngerasa juga punya Tuhan. Aku tinggal berdoa juga, dibantu doa juga. Ya udah gitu, berjuang aja dulu, semua kan butuh proses. Dan lagi pula aku juga udah denger gitu dari salah satu channel motivasi, yaitu Pagar Kehidupan. Dia pun dulu memulainya dari nol banget. Dia bisa saja dengan mudahnya. Aku pun juga guys, teman-teman, aku juga bisa saja dengan mudahnya untuk mendapatkan memenuhi 4.000 jam tayang ini. Aku tinggal beli di Shopee, ada yang jual jam tayang ya, tapi aku nggak mau. Itu 4.000 jam tayang 1.080.000. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang pengen, bisa cari di Shopee tuh, ada beberapa orang yang menjual jam tayang. Tapi aku nggak mau, aku tetap kayak pengen berproses, ingin menikmati prosesnya itu, biar aku nanti bisa bercerita ke teman-teman yang awal nge-YouTube tuh udah nikmati proses itu akan lebih baik, menikmati proses itu lebih baik gitu. Karena Kak Aryan Surya pun dia bilang seperti itu, dia bisa saja gitu dengan cepatnya mendapatkan sesuatu yang pengen dibeli dengan instan, tapi dia memilih lebih untuk menikmati proses. Dan aku percaya ketika kita melakukan sesuatu karena kita hobi, nah sesuatu hobi kita nanti itu yang bakal ngasih kita hasilnya gitu. Aku yakin gak ada yang sia-sia teman-teman. Semangat. Jadi mendengar ini sempat pundung, sempat down, tapi aku kembali lagi bahwasanya aku nggak mau mundur. Aku akan tetap berjuang. Guys, next kita video VN berikut ya. Coba aja Kan. videomu nggak ada ini ya sih Piu. Aku mohon maaf mengoreksi ya. Kalau aku pertama orang-orang nonton video aku tuh di YouTube, ada ini dulu, ada lagu-lagunya, kayak aku ada backgroundnya gitu loh, ada background, terus ada suara-suara lonceng kayak gitu. Kamu nggak bikin? Nah, temanku ini udah nonton salah satu podcast aku, dan dia mengoreksi aku nggak ada opening gitu guys. Dan setelah itu awalnya sih kayak males ngedit dan mikir, kan durasi aku tuh panjang-panjang ya, ini udah 40 menit aja gitu. Ya udah,
Jadi aku mikir ya juga sih, kayaknya kayak sayur sayur tanpa garam gitu ya kalau nggak ada opening kayak gitu-gitu sih. Nah itu dia tadi teman-teman, keluhan teman aku di mana dia awal nge-YouTube di tahun 2019, sering upload video, subscriber udah banyak juga katanya, dan dia membuka konten video tutorial make up. Tapi kesini dia malah makin merasa capek. Ya udah mundur alon-alon, dan di waktu dia memulai nge-YouTube udah ada TikTok, jadi mau nggak mau dia harus memilih TikTok gitu. Jadi di sini aku bilang apa ya, video ini aku peruntukkan untuk YouTube. Semoga dengan video ini aku beri nama Surat Cinta untuk YouTube agar apa ya, mau memudahkan kita para kreator, calon-calon YouTuber pemula untuk kedua persyaratannya 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu diringankan. Ini aku, kalau ini disetujui, aku terima kasih banyak banget gitu. Dan semoga ini suara aku, demo aku dalam bentuk video ini mewakili banyak YouTuber pemula gitu. Buat kalian yang baru nge-YouTube, semangat. Yang aku bilang pernah di video sebelumnya, ketika kalian nge-YouTube itu jangan melihat orang lain, jangan meniru orang lain, jangan mengambil video orang, jangan re-uploader gitu. Mengambil video orang itu sebetulnya re-uploader ya. Terus jangan pakai apa ya, backsound yang mengandung hak cipta. Jangan, pokoknya jadi diri sendiri itu lebih baik. Dan buatlah konten yang kayak nggak banyak dimiliki orang. Maksudnya kan kalau dari segi tutorial udah banyak banget. Kalaupun buat itu sebaiknya yang sebagus mungkin kalian buatnya, yang nggak ngebosenin. Karena jujur kalau aku pribadi sendiri ketika nonton tutorial, aku tuh langsung skip omongan mereka di awal. Aku lebih suka langsung intinya dia yang menjelaskan cara-cara ini ketimbang aku nonton pembukaannya gini-gini kayak gitu sih. Jadi kenapa aku lebih memilih podcast kayak gini, karena aku lebih suka kayak berbagi cerita kayak gitu, pengalaman. Jadi buat teman-teman yang awal nge-YouTube, demi apapun kalian harus semangat terus, jangan mundur. Lakukan buatlah konten yang emang hobi kamu. Jangan ngelihat orang, please. Buat keunikan diri tersendiri lebih baik. Jadi diri apa adanya, jangan lihat-lihat orang, jangan ngikut-ngikut orang. Karena sesuatu yang kita lakukan emang benar dari hati dan yang kita sukai, itu pasti suatu saat akan memberi kita hasil yang sesuai. Maksudnya balasannya tuh sesuai. Jadi tulus aja dulu gitu. Gimana teman-teman? Oke guys, buat kalian yang dari nol banget nge-YouTube, kita sama. Aku pun dari nol, jangan mundur. Jangan berhenti berdoa terus, minta terus apa yang kamu ingin. Aku yakin Allah gak pernah tidur, itu pasti akan dikabulin. Semangat ya. Jadilah diri kamu apa adanya, selalu berpikir positif dan bersyukur. Jangan melihat orang yang udah orang yang udah punya, orang yang udah, lihat orang yang di bawah kamu, jangan lihat orang yang di atas kamu. Oke? Terima kasih sudah menonton podcast saya ini. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau kalian suka sama aku, jangan lupa ikuti aku, jangan lupa juga dong loncengnya ya, biar ketika aku upload video terbaru kalian langsung dapat notifikasi teman-teman. Terima kasih banyak, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku Piu dari Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao ciao. Bye 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 bye.